Presiden Joko Widodo kembali menyuntik dana segar lewat penyertaan modal negara 60 triliun rupiah untuk lembaga pengelola investasi. Suntikan dana ini tertuang dalam dua peraturan pemerintah yang diterbitkan pada 29 Oktober 2021. Pertama, PP nomor 110 tahun 2021 tentang penambahan PMN ke dalam modal LPI dengan suntikan dana 15 triliun rupiah. Dan kedua, PP nomor 111 tahun 2021 tentang penambahan PMN 45 triliun rupiah. Secara lebih rinci, sumber PMN 15 triliun rupiah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara PMN 45 triliun rupiah bersumber dari pengalihan penyertaan saham seri B milik pemerintah di dua bank plat merah, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Akibat peralihan ini, kepemilikan negara atas saham BBRI dan BMRI paling sedikit menjadi 52%. Dengan belit ini, total modal yang dimiliki oleh lembaga pengelola investasi mencapai 75 triliun rupiah sesuai dengan komitmen awal pemerintah. Pemerintah Indonesia mengantongi komitmen investasi 32,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 468 triliun rupiah dari Uni Emirat Arab. Komitmen itu didapatkan dari 19 perjanjian kerjasama usai pertemuan bilateral dengan Pangeran Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, komitmen bisnis dan investasi tersebut mencakup sejumlah kerjasama, termasuk kerjasama Indonesia Investment Authority dengan Dubai Portsworth. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan floating solar antara Masdar, Pertamina, pembangunan refinery di Balikpapan, manufaktur dan distribusi vaksin dan bioproduk, serta kesepakatan lainnya di bidang smart city telekomunikasi. Setelah tertekan 5 hari beruntun dan terkoreksi nyaris 32%, harga batubara ICE Newcastle rebound. Tak tanggung-tanggung melonjak 14,44% dari hari sebelumnya ke level 156,75 dolar Amerika per ton. Sebelumnya harga batubara telah mencapai puncak pada 5 Oktober 2021 di level 280 dolar Amerika per ton. Kemudian berangsur-angsur menurun akibat aksi profit taking dan langkah Cina untuk meningkatkan produk domestik batubara. Belum lagi penurunan harga juga disebabkan adanya komitmen dari Cina dan India untuk mengurangi konsumsi batubara. Presiden Xi Jinping bahkan berani menetapkan target mengurangi pemakaian batubara untuk pembangkit listrik pada 2025. Cina pun akan memaksa penutupan PLTU yang masih menghasilkan emisi di atas 300 kWh pada 2025. Nantinya pembangkit listrik utama di negeri tirai bambu akan bertenaga energi terbarukan. Setelah lama ditunggu-tunggu pasar, kepastian program tapering of the Federal Reserve mulai di depan mata. Gubernur The Fed, Jerome Powell menyatakan tapering off mulai dilakukan akhir November. Meski sudah di depan mata, pengumuman kali ini tidak menimbulkan gejolak seperti pada 2013. Pengumuman kali ini disambut positif oleh pelaku pasar. Dengan kebijakan ini, The Fed akan memotong pembelian obligasi menjadi 10 miliar dolar Amerika untuk surat berharga dan 5 miliar dolar Amerika untuk hipotek dari sebelumnya 75 miliar dolar Amerika surat berharga dan 35 miliar dolar Amerika hipotek. Sejak pandemi COVID-19 melanda, The Fed sudah mengucurkan program pembelian aset sekitar 4,3 triliun dolar Amerika. Hal tersebut tercermin dari nilai balance sheet The Fed yang hingga 27 Oktober lalu mencapai 8,56 triliun dolar Amerika dibandingkan posisi awal Maret 2020 di 4,24 triliun dolar Amerika. Harga bahan makan pokok di Cina terus merangkak naik setiap pekan selama Oktober. Harga sekeranjang sayuran di Cina naik 6,6% pada akhir Oktober dibanding pekan sebelumnya. Sementara itu, kenaikan harga daging babi naik 10,6%, telur ayam naik 6,4% pada pekan terakhir Oktober. Sementara bila diukur sejak September, harga sayuran telah naik 39,8%. Kenaikan permintaan juga kembali didorong oleh saran Kementerian Perdagangan Cina agar warganya mulai menimbun barang-barang kebutuhan pokok. Instruksi ini menimbulkan kebingungan dan panik buying di sejumlah kota besar, termasuk Beijing. Belum lagi gelombang terbaru COVID-19 juga mendorong warga bersiap-siap sejak dini. Data indeks harga konsumen di Cina sepanjang Oktober diprediksi akan mengalami pertumbuhan seiring dengan lonjakan harga pangan.